Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Queen Akila Lutfiandra Fahmi, absen 28. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang SPLTV atau Sistem Persamaan Linear 3 Variabel. Apa itu SPLTV? Sesuai namanya, SPLTV sedikit berbeda dengan SPLDV. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah persamaan linear yang mengandung 3 variabel. Misalnya, variabel X, Y, dan Z. Ada dua cara menyelesaikan SPLTV. Yang pertama, metode eliminasi, dan yang kedua, metode substitusi. Apa itu metode eliminasi? Metode eliminasi adalah menghapus atau menghilangkan salah satu persamaan di variabel tersebut. Misal, diketahui variabel ketiga persamaan adalah X, Y, dan Z. Di sini, kalian bisa menghilangkan variabel Z terlebih dahulu, atau sebaliknya, untuk menemukan himpunan penyelesaiannya. Yang kedua, ada metode substitusi, yaitu mengubah satu variabel menggunakan variabel dari persamaan lain. Dari metode eliminasi, kalian udah dapat nilai X. Selanjutnya, nilai Y dan Z bisa kalian temukan dengan substitusi nilai X ke persamaan yang lain. Di sini ada contoh, ini ada 3 persamaan linear, yaitu X plus Y plus Z sama dengan 3, 2X plus Y minus 5Z sama dengan minus 8, 3X minus 2Y plus Z sama dengan 5. Nah, di sini kita eliminasi variabel Y. Nah, ini kita ambil dari persamaan 1 dan persamaan 2, yaitu X plus Y plus Z sama dengan 3, lalu 2X plus Y minus 5Z sama dengan minus 8. Nah, ini berarti caranya 1X dikurang 2X hasilnya minus X plus 1Y dikurang 1Y hasilnya 0. Jadi nggak usah ditulis. Lalu 1Z dikurang minus 5Z hasilnya 6Z. Lalu 3 dikurang minus 8 hasilnya 11. Ini kita udah dapat satu persamaan yang baru, yaitu minus X plus 6Z sama dengan 11. Sekarang kita cari lagi persamaannya melalui eliminasi dari persamaan 1 dan persamaan 3, yaitu X plus Y plus Z sama dengan 3, 3X minus 2Y plus Z sama dengan 5. Sekarang caranya adalah kita samain konstanta Y-nya dulu. Y dikali berapa yang hasilnya 2 dan 2Y dikali berapa yang hasilnya 2. Berarti Y dikali 2 hasilnya 2Y. Artinya kita kali 2. 1X dikali 2 hasilnya 2X. 1Y dikali 2 hasilnya 2Y. Dan 1Z dikali 2 hasilnya 2Z. 3 dikali 2, 6. Hasilnya jadinya 2X plus 2Y ditambah 2Z sama dengan 6. Yang bawahnya kita kali 1 karena ini konstantanya udah 2. Jadi 2 dikali 1 hasilnya 2. Artinya 3X dikali 1 hasilnya 3X minus 2Y dikali 1 hasilnya 2Y plus 1Z dikali 1 hasilnya 1Z sama dengan 5. Lalu ditambah 2X ditambah 2X hasilnya 5X. 2Y-nya jadi 0. Lalu 2Z ditambah 1Z hasilnya 3Z. 6 tambah 5 hasilnya 11. Jadi persamaan kelima yang kita dapat adalah 5X plus 3Z sama dengan 11. Dari persamaan keempat dan kelima, kita cari X-nya, yaitu minus X plus 6Z sama dengan 11 dan 5X plus 3Z sama dengan 11. Kita samain konstanta dari Z-nya. 6 kali berapa yang hasilnya 6 dan 3 kali berapa yang hasilnya 6. Artinya 6 kali 1 dan 3 kali 2. Nah, yang 6 kali 1 artinya minus X dikali 1 sama dengan minus X plus 6Z dikali 1 sama dengan 6Z sama dengan 11.
Lalu yang bawahnya kita kali 2, artinya 5x dikali 2 sama dengan 10x plus 3z dikali 2 sama dengan 6z sama dengan 22. Dikurangi, karena ini konstantanya udah sama, sekarang tinggal dijumlahin. Minus x dikurangi 10x hasilnya sama dengan minus 11x sama dengan 11 dikurangi 22, hasilnya minus 11. Minus 11x-nya kita pindahin ke ruas kanan. Setelah dipindahkan, karena ini ada variabelnya, artinya minus 11 dibagi minus 11, hasilnya 1. Hasilnya x sama dengan 1. Sekarang kita lanjut cari z-nya melalui persamaan 5, yaitu 5x plus 3z sama dengan 11. Nah, berarti 5 tadi x-nya udah kita ketahui 1, 5 dikali 1 plus 3z sama dengan 11. 3z sama dengan 6. Kenapa bisa jadi 6? Karena ini kan 5 kali 1, 5. Pindah ruas ke kanan. Karena tidak ada variabelnya, berarti minus 5. Berarti 11 dikurangi 5. 11 dikurangi 5 hasilnya 6. Jadi z-nya hasilnya 2. Kenapa bisa 2? Karena 3z pindah ruas ke kanan, hasilnya 6 dibagi 3z. Karena ada variabelnya. Jadi hasilnya dibagi 6 bagi 3, hasilnya 2. Z sama dengan 2. Sekarang kita lanjut cari y-nya melalui persamaan 1, yaitu x plus y plus z sama dengan 3. Tadi udah diketahui x-nya 1, y-nya belum diketahui, jadi tulis y 1 plus y plus z-nya 2 sama dengan 3. Y-nya sama dengan 0. Kenapa bisa 0? Karena ini 1 sama 2-nya pindah ke ruas kanan. Berarti dikurangi. Jadi 3 dikurangi 1 dikurangi 2, hasilnya 0. Berarti Y sama dengan 0. Selanjutnya ini ada latihan soal, yaitu sebuah toko menjual 3 buku gambar, 2 buku tulis, dan 1 buku bergaris seharga 17.200. Nah, ini kita jabarin dulu. Kayak gini. 3x plus 2y plus z sama dengan 17.200. Ini model matematikanya, yaitu harga 1 buku gambar x, harga 1 buku tulis y, harga 1 buku bergaris z. Selanjutnya, sedangkan 2 buku gambar, 3 buku tulis, dan 2 buku bergaris dihargai 19.700. Berarti 2x plus 3y plus 2z sama dengan 19.700. Lalu Zeni membeli 1 buku gambar, 2 buku tulis, dan 2 buku bergaris di toko itu seharga 14.000. Maka harga satuan buku gambar adalah, artinya x plus 2y plus 2z sama dengan 14.000. Ini model matematikanya. Cara pengerjaannya melalui metode eliminasi adalah, kita ini mau ngeeliminasi variabel z pakai persamaan 1 dan persamaan 2, yaitu 3x plus 2y plus z sama dengan 17.200 dan 2x plus 3y plus 2z sama dengan 19.700. 2 dikali berapa yang hasilnya 2, dan 1 dikali berapa yang hasilnya 2. Berarti 1 dikali 2 kan. Nah, artinya 3x dikali 2 hasilnya 6x. Plus 2y dikali 2 hasilnya 4y. 1z dikali 2 hasilnya 2z. 17.200 dikali 2 hasilnya 34.400. Berarti yang kita dapetin 6x plus 4y plus 2z sama dengan 34.400. Bawahnya dikali 1, artinya 2x dikali 1 hasilnya 2x plus 3y dikali 1 hasilnya 3y, 2z.
dikali 1 hasilnya 2Z. 19.700 dikali 1 hasilnya 19.700. Lalu dikurangi 6X dikurangi 2X hasilnya 4X. 4Y dikurangi 3Y hasilnya Y. 2Z dikurangi 2Z hasilnya 0, jadi nggak usah dihitung. 34.400 dikurangi 19.700 hasilnya 14.700. Ini kita udah dapetin persamaan 4. Selanjutnya kita cari lagi melalui persamaan persamaan 1 dan persamaan 3, yaitu 3X plus 2Y plus Z sama dengan 17.200 dan X plus 2Y plus 2Z sama dengan 14.000. Kita mau mengeliminasi variabel Z lagi. Berarti 2 dikali berapa yang hasilnya 2 dan 1 dikali berapa yang hasilnya 2. Artinya yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. Berarti 3X dikali 2 hasilnya 6X plus 2Y dikali 2 hasilnya 4Y plus 1Z dikali 2 hasilnya 2Z sama dengan 17.200 dikali 2 hasilnya 34.400. Bawahnya dikali 1 berarti 1X dikali 1 ya 1X plus 2Y dikali 1 2Y plus 2Z dikali 1 2Z sama dengan 14.000 dikali 1 14.000 dikurangi 6X dikurangi 1X hasilnya 5X plus 4Y dikurangi 2Y hasilnya 2Y sama dengan 34.400 dikurangi 14.000 20.400. Nah, sekarang kita cari menggunakan persamaan 4 dan persamaan 5 yang udah kita cari tadi. Berarti 4X plus Y sama dengan 14.700 dan 5X plus 2Y sama dengan 20.400. Kita samain konstanta Y-nya. Berarti 2 dikali berapa hasilnya? 2 dan 1 dikali berapa yang hasilnya 2. Yang atas dikali 2 artinya 4X dikali 2 hasilnya 8X. Y dikali 2 hasilnya 2Y sama dengan 14.700 dikali 2 hasilnya 29.400. Yang bawah dikali 1 berarti 5X dikali 1 5X. 2Y dikali 1 2Y sama dengan 20.400 dikali 1 20.400. Dikurangi 8X dikurangi 5X 3X. 29.400 dikurangi 20.400 sama dengan 9.000. X sama dengan 3.000. Kenapa bisa 3.000? Karena ini 3X-nya dipindahin ke ruas kanan, hasilnya jadi dibagi. Berarti 9.000 dibagi 3, hasilnya 3.000. X sama dengan 3.000. Maka harga satuan buku gambarnya adalah 3.000. Sekarang ada latihan soal 2, yaitu tentukan nilai X, Y, dan Z dari persamaan linear 3 variabel berikut ini dengan menggunakan metode substitusi. Ada persamaan 1 yaitu 2X plus 5Y plus 4Z sama dengan 25. Persamaan 2X plus 2Y minus 3Z sama dengan 1. Persamaan 3, 3X minus 4Y plus 6Z sama dengan 3. Nah, sekarang kita ubah persamaan 2 menjadi fungsi X untuk digunakan mensubstitusi. Nah, ini persamaannya adalah X plus 2Y minus 3Z sama dengan 1. X sama dengan minus 2Y plus 3Z plus 1. Karena X-nya dipindah ruaskan menjadi ke kanan, berarti ini jadi minus 2Y. Nah, sekarang kita pakai persamaan 1 yaitu 2X plus 5Y plus 4Z sama dengan 25. Kita pakai fungsi X-nya. 2 tutup buka kurung. Ini kita masukin fungsi X-nya yaitu minus 2Y plus 3Z plus 1 plus 5Y tambah 4Z sama dengan 25. 2 dikali minus 2Y hasilnya minus 4Y plus 2 dikali 3Z hasilnya 6Z plus 2 dikali 1 hasilnya 2
Lalu ininya masih sama, 5Y plus 4Z sama dengan 25. Y ditambah 10Z sama dengan 25 dikurangi 2. Nah ini kenapa bisa dapat segitu? Karena minus 4Y ditambah minus 5Y hasilnya 1Y. 6Z ditambah 4Z hasilnya 10Z sama dengan 25 minus 2. Karena ini tidak ada variabelnya, jadi kita pindah ruasin ke kanan, tapi ada minusnya, jadi 25 minus 2. Lalu Y plus 10Z sama dengan 23. Selanjutnya ini pakai persamaan 3, yaitu 3X dikurangi 4Y plus 6Z sama dengan 3. Kita pakai fungsi X-nya lagi, 3 buka tutup kurung minus 2Y plus 3Z plus 1 min 4Y plus 6Z sama dengan 3. 3 dikali minus 2Y hasilnya minus 6Y. 3 dikali 3Z hasilnya 9Z. 3 dikali 1 hasilnya 3. Min 4Y plus 6Z sama dengan 3. Sekarang minus 6Y dikurangi 4Y. Hasilnya minus 10Y plus 9Z ditambah 6Z. Hasilnya 15Z. Sama dengan ini yang nggak ada variabelnya, kita pindahin lagi ke ruas kanan, hasilnya negatif, jadi sama dengan 3 min 3. Lalu minus 10Y plus 15Z sama dengan 0. Nah, setelah tersisa 2 variabel, ubah salah satu persamaan menjadi fungsi, yaitu pada persamaan 4 menjadi fungsi Y. Tadi persamaan 4 itu Y plus 10Z sama dengan 23. Hasilnya Y sama dengan 23. 10Z-nya pindah ruasin ke kanan, hasilnya jadi minus 10Z. Y sama dengan 23 minus 10Z. Selanjutnya ini pakai persamaan 5, yaitu minus 10Y plus 15Z sama dengan 0. Minus 10 kita masukin fungsi Y, jadi 23 dikurangi 10Z plus 15Z sama dengan 0. Minus 10 dikali 23 hasilnya minus 230. Minus 10 dikali 10Z hasilnya 100Z plus 15Z sama dengan 0. Lalu ini 100Z ditambah 15Z hasilnya 115Z sama dengan 230. Ini yang gak ada variabelnya, kita pindah ruasin ke kanan jadi 230. Z-nya sama dengan 230, 115-nya pindah ruasin ke kanan. Karena ini ada variabelnya, artinya dibagi. Jadi 230 dibagi 115. Hasilnya Z sama dengan 2. Lalu ini Y plus 10Z sama dengan 23. Y plus 10, Z-nya udah diketahui 2. Y plus 10, 2 sama dengan 23. Lalu Y plus 10 dikali 2, 20 sama dengan 23. Y sama dengan 23 dikurangi 20. 20-nya dipindah ruasin ke kanan, karena tidak ada variabel berarti minus 20. Y-nya sama dengan 23 dikurangi 20, hasilnya 3. Lalu ini kita substitusi lagi persamaan 1, yaitu 2X plus 5Y plus 4Z sama dengan 25. 2X ditambah 5, Y-nya udah diketahui, berarti 3, ditambah 4, Z-nya udah diketahui, 2 sama dengan 25. 2X ditambah 5 dikali 3, 15, ditambah 4 kali 2, 8, sama dengan 25. 2X sama dengan 25 dikurangi 23. Kenapa bisa 25 kurang 3? Karena ini kan, ini udah 25, 15 tambah 8, 23. Kita pindah ruasin ke kanan, hasilnya jadi minus 23. 25 dikurangi 23, hasilnya 2. Jadi 2X sama dengan 2. 2X pindahin ke ruas kanan, karena ada variabelnya berarti dibagi 2/2, hasilnya 1. X sama